Halo, ketemu lagi bersama saya Ferry Amsari di podcast Let's Show ini bersama Auriga Nusantara. Banyak hal yang terjadi, kita sedang bahas satu persatu. Salah satu yang menarik adalah soal keracunan makan bergizi gratis ya, yang marak di mana-mana dan terungkap sekarang di media sosial bahwa struktur ya Kepala Badan Gizi Nasional ternyata diisi oleh orang-orang yang kemudian tidak kompeten dalam bidang gizi. Itu sebabnya kita melihat MBG kacau, beracun, menimbulkan korban di mana-mana. Dan yang menarik ternyata ada oknum militer, oknum kepolisian yang terlibat dalam struktur kelembagaan ini. Ada pebisnis juga yang dikabarkan punya keterkaitan dengan parlemen dan lain-lain. Timbul pertanyaan besar, setidak profesional itukah kita dengan melibatkan tentara dan kepolisian kita di ruang makanan bergizi gratis? Atau memang tidak ada pilihan lain orang-orang yang tepat untuk mengelola ini? Ini perlu juga kita bicara kenapa tentara bisa masuk ke ruang-ruang seperti ini yang sepertinya dan sepatutnya tidak menjadi tugas mereka, fokus kepada pertahanan. Kita akan diskusikan soal peran tentara di mana-mana, termasuk juga di sini, di isu ini, dan di isu-isu yang lain, agar kita bisa mewujudkan tentara kita jauh lebih profesional. Saksikan dan nantikan bersama tamu-tamu Aurigan. Kali ini, seperti biasa, ada seorang pengamat pemerintahan, Cing Abdel Iya. Rian. Selamat malam. Ya, isunya agak berat, Cing. Iya. Yang sabar ya, Cing. Ya. Ya. Nah, di sebelahnya ini yang paling gawat, Cing. Kenapa dia gawat? Orang yang paling dicari-cari lah di isu ini ya. Fenomenal. Paling fenomenal. Ya. Andri atau Andri Yunus. Ya. Yang Andri itu kalau zaman gue dulu itu anak di skor Republik Indonesia. Jadul betul ya. Jadul bener ya. Andri ini yang dulu ribut-ribut di Fairman itu, Cing. Yang akhirnya melahirkan teori baru. Soal Fairman Method namanya, metode Fairman. Ya. Kalau mau buat undang-undang yang partisipatif, pakai metode itu. Tapi ketemu nggak, Andri, waktu itu draft rancangan undang-undangnya? Sampai dengan disahkan itu kita nggak tahu draft yang resmi yang mana udah. Jadi banyak draft yang berseliweran, tapi kita nggak tahu apakah itu resmi yang dibahas di forum-forum legislasi atau kemudian ada orang iseng ngasih lempar Taruh draft gitu aja ya. gitu. Yang aku dengar kan waktu termasuk di Fairman itu ketika draft sudah dibagi, nanti selesai rapat ditarik lagi untuk dirahasiakan. Kita juga dapat informasi. Informasi gitu ya. Draft dikasih, tapi habis dilihat Setelah dibaca rapat, selesai rapat diambil lagi, Cing, supaya nggak ada yang bisa bocorin. Ya. Emang seharusnya kayak gitu? Enggak lah, harusnya kan dibagi supaya orang tahu isinya, kasih kemudian saran dan masukan kan gitu. Bahkan jurnalis pun ketika dapat dokumen yang dibilang draft itu nggak dikasih hard copy maupun soft copy-nya, tapi disuruh ketik satu-satu. Lah, gitu informasi yang kita terima juga. Zaman makin tidak modern. Segitu tebal itu harus di Lanjut diskusinya langsung. Ya, setebal itu dia harus cari pasal-pasal yang dibutuhkan. pakai itu kan sebenarnya sekarang ada tuh scan PDF sebenarnya mungkin kerjasama. Iya, kayak nggak ada yang canggih ya. Iya. Kan ada aplikasi. Iya. Nah, yang ketiga teman kita dari Auriga, Diki Anandia Bakri. Enggak. Bukan ya. Orang kaya dong. Iya. Ya, Diki Anandia Putra ya dari Auriga. Siap. Selamat malam, Daveri. Oh ya, malam ya. Karena Let's Show ya. Iya. Di Amerika kebetulan tuh penyiar Let's Show namanya Jimmy Kimmel dilarang tuh gara-gara mulut tidak tahan mengkritik pemerintah. Oh, di Amerika juga ada. Iya. Pemberangusan itu ada juga. Kan dekat Trump dan Praps. Trump dan Praps. Anjay, Trump. Ya, kita mau diskusi soal peran militer kita. Ya. Tentu semuanya sebenarnya ingin militer kita profesional, ya.
kita sayang kok sama TNI kita, apalagi Andri Yunus ya. Ya. Saking pedulinya sampai datang jauh-jauh kan untuk ke hotel mewah itu. Ya semua cinta ingin profesional, tetapi kan ada banyak masalah yang harus kita benahi. Nah, kemarin yang juga menarik soal masuknya terlalu banyak militer ke ruang sipil, Andri. Ya. Nggak tanggung-tanggung. Tidak hanya di ruang pemerintahan, juga bisnis. Nah, itu seberapa banyak sih ya teman-teman militer masuk ke ruang-ruang sipil itu? Ya, bahkan sejak era Jokowi ya, upaya militer masuk ke urusan-urusan sipil, termasuk pemerintahan, itu juga sudah cukup banyak ya. Misalkan kita lihat ke belakang, penempatan pejabat daerah ya, yang waktu itu habis PJ, masa jabatan, ya betul. betul. Itu kan beberapa di antaranya kayak Aceh, Seram Barat, itu kan diisi oleh perwira militer aktif ya. Itu 2018-an begitu. Ya, betul. Terus kemudian masuk ke era Prabowo awal. Kalau kita lihat gelagat-gelagat untuk mengembalikan militer ke urusan-urusan sipil itu semakin kuat. Bahkan sebelum ramai-ramai proses revisi Undang-Undang TNI. Apa itu? Misalkan kebijakan mengenai Satgas penertiban kawasan hutan. Ya. Mana militer di situ memiliki peran penting, peran yang sangat vital untuk menertibkan kawasan-kawasan hutan yang diduga masuk ke dalam. Yang diketuai oleh sahabat. Ya. Betul. Itu. Terus kemudian barulah bergulir revisi Undang-Undang TNI. Kita sudah sejak Februari ketika mengetahui akan ada rencana legislasi revisi Undang-Undang TNI, kami sebetulnya memberikan surat, Koalisi Masyarakat Sipil memberikan surat kepada DPR RI, Komisi 1 terutama, untuk mengingatkan, pertama, hati-hati terhadap substansi, untuk tidak memperluas kewenangan militer di jabatan-jabatan sipil. Yang kedua, hentikan proses ugal-ugalan dengan mempercepat proses. Tapi surat itu tak kunjung berbalas hingga berjalanlah proses revisi undang-undang itu. Yang jadi kekhawatiran kami adalah ketika kemudian militer diberikan keleluasaan menduduki posisi jabatan sipil, termasuk urusan-urusan bisnis begitu ya, itu kita akan kembali pada masa gelap, era Orde Baru. Bagaimana kemudian politik militer hampir tidak ada batasan yang jelas gitu ya. Dan itu kemudian kami melihat lebih banyak mudorotnya justru. Yang terjadi pelanggaran HAM, yang terjadi korupsi dan kolusi. Itu semua tidak sesuai dengan mandat si militer itu sendiri sebagai alat pertahanan. Ada yang bercanda tuh, Indri. Apa tuh, Bang? Militer kita itu memang punya kemampuan ahli di segala bidang, Kecuali pertahanan. Indri, tapi kan gini ya, gue adalah orang yang hidup di zaman Orde Baru, di zaman Orde Baru. Gue tuh waktu itu ngerasa Kita juga kali, Cing. iya, kita takut ngajak-ngajak tua lah ya. Kita tuh dulu ngerasa ya hidup emang kayak gitu. Peran militer ya memang perlu gitu. Dengan saat itu ada di Orde Baru ya. Seluruh mama-mama di kampung itu bilang gagah sekali militer itu. Sehingga seluruh tempat itu memang wajar kok sama militer ya. Iya, jadi sebuah hal yang biasa. Terus kesini-sini juga kemarin itu udah ada mulai yang enak zaman Kuto, yang gitu-gitu yang membuat orang ngerasa kayaknya kalau kita balik lagi ke ini oke deh kayaknya gitu. Akhirnya cendana lagi nih. Iya. Sama ini Indri, maksudnya waktu Gus Dur kalau nggak salah ya, yang pisahin TNI sama Polri, terus sama Duhi Fungsi ABRI nah itu diformalkan dengan sebuah undang-undang nggak? Maksudnya kok sekarang bisa aja
tiba-tiba muncul bisa masuk lagi, Masuk lagi. tanpa ada yang menghalangi gitu, Ndre. Ya Cing, yang pertama begini, aku mungkin nggak pernah menikmati ya kalau tadi Cing Abdel Orde Baru. Orde Baru ya. Orde Baru ya. Tapi kemudian apa yang tadi Cing Abdel sampaikan itu kami melihat itu hanya di permukaan gitu, yang baik-baik. Kehadiran tentara di desa yang mungkin ikut mengelola pertanian dan seterusnya, dan itu AMD berjalan. dulu ada. AMD, ABRI masuk desa. Jadi heroik memang. Ya memang pada saat ABRI itu masuk gitu. desa. Nah, tapi jangan lupa Orde Baru itu paling tanda kutip ya, jago membeautifikasi kebijakan dia kan. Tapi di balik itu semua banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Perampasan lahan petani itu disertai dengan kekerasan, bahkan tak ayal pembunuhan. Kemudian penekanan terhadap kekuatan politik warga negara melalui militer, melalui ABRI waktu itu, partai yang tadinya multi partai banyak gitu ya, itu ditekan untuk dijadikan 3 partai gitu ya, yang itu digunakan sebagai penyokong kekuasaan kala itu. Ada Golkar, ada ABRI. Nah, sisa-sisanya nih sengaja ditekan supaya tidak banyak berbicara, banyak mengkritiki kebijakan Orde Baru waktu itu. Istilah kami dulu Ndri, ABG. Ya. ABRI, birokrat, Golkar. Golkar. Persis, itu dia. Ya candaan kita memang segitu dulu ya, singkat-singkatan itu ya. ABG. Sekarang ada ABG tua kita ini. Iya. Yang ketiga, militer itu menekan habis-habisan daya nalar, daya kritis di kampus. Jadi diskusi-diskusi yang hari ini terbuka untuk bahas gerakan sosial atau mengkritisi kebijakan negara, itu dulu di era Orde Baru nggak ada, bahkan ditekan habis-habisan. Berujung juga pada pemenjaraan aktivis-aktivis mahasiswa kala itu gitu. Ya NKK BKK itu. Betul, NKK BKK. Atau kemudian ada yang lucu, yang ini juga saya masih baca bukunya, ada kebijakan dilarang gondrong. Kampus saya dong. dan itu salah satu operatornya yang melakukan razia gitu ya di lapangan itu tentara militer. Gitu. Jadi ada semacam pembatasan secara masif terhadap kebebasan berekspresi warga negara di era Orde Baru. Habis-habisan. Iya. Nah, lalu yang kedua tadi apakah ada aturan yang kemudian memayungi itu gitu ya. Di era Orde Baru itu bahkan lebih tinggi dari aturan. Itu semacam doktrin bagaimana kemudian ABRI harus terlibat dalam segala aspek kehidupan. Politik, bisnis dan seterusnya. Yang mana sebetulnya pasca era reformasi ada TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000. Yang itu secara clear dan tegas bilang bahwa masuknya militer ke dalam urusan-urusan politik, ke urusan-urusan ekonomi, itu telah merusak sendi-sendi demokrasi negara. Itu clear dituliskan di TAP MPR. Tapi dilarang nggak di TAP MPR itu? Apa TAP MPR cuma kasih tahu bahwa kalau ada militer jadi merusak sendi-sendi gitu. Tapi ada larangan. Tidak boleh gitu, ada larangannya nggak? Nah, itu diatur lain di Undang-Undang Nomor 3 tahun 34 tahun 2004 gitu. Untuk urusan bisnis itu sudah clear dilarang. TNI tidak boleh terlibat dalam bisnis. Gitu. Nah, namun belakangan sampai kemudian direvisi kemarin khususnya untuk perluasan jabatan sipil, itu menurut kami justru mengkhianati TAP MPR itu. Yang sebetulnya sudah dibilang secara tegas bahwa militer ketika masuk urusan di luar pertahanan itu akan merusak kembali tatanan kehidupan sosial termasuk sendi-sendi demokrasi. Tapi kalau definisi pertahanannya diluasin kan bisa ya. Pertahanan pangan. Pertahanan pangan, bahkan ada ekonomi. Pertahanan dapur juga, dapur bisa masuk militer di dalam. Itu masuk ke dalam definisi pertahanan. Definisi pernah. Bisa aja kali ya. Iya, kalau disesat-sesatkan sih bisa. Itu termasuk food estate dan gambaran ketahanan pangan itu bukanlah
konsep pertahanan yang maksud Undang-Undang Dasar ya pasal 30. Oh, Jadi pertahanan itu biasanya wilayah teritorial dari Oke. ancaman luar negara. oh, disebut tuh ada tulisannya ancaman Nah, luar negara. Nah, jadi pasal 30 Undang-Undang Dasar itu bilang tugas TNI itu cuma satu, bidang pertahanan. Untuk pertahanan semesta. Ya. Jadi artinya teritorial sebenarnya. Ah, Jadi kalau dimaknai betul detail tuh nggak ada undang-undang yang betul-betul detail, Detail. apalagi di bawah suasana waktu itu reformasi ya. Ya. Ya tentu ada pilihan diksi kata yang perlu supaya tidak lagi ribut lagi begitu ya. Oh, iya, iya. Jadi ya itulah, nanti kita lanjut soal ketahanan pangan, ketahanan dan dapur dan lain-lain itu, Cing. Nah sekarang kalau dikaitkan dengan pernyataan Andri itu, Cing, sebenarnya Diki bisa menjelaskan nih, sejauh mana sekarang militer Ah, masuk bahkan ke urusan hijau-hijau juga, Cing. lingkungan maksudnya. Link ya kemana-mana itu penting hijau masuk pokoknya. P3 gitu maksudnya. PKB masuk hijau-hijau. Ada potensi Ya, sih, iya. ada potensi, Ada ada potensi, ya. potensi. Iya. Ki gimana sejauh mana urusan militer sekarang sudah masuk ke ruang-ruang itu? Kemarin kan yang paling menarik kan kejadian paling ajaib di muka bumi itu, ngurus pangan juga, logistik, Iya. dari aktif, sipil, aktif lagi, itu ajaib tuh, Cing. Iya, Eh, iya. Pertama kabarnya di dunia ya. Nah sampai ke ruangan bisnis, lingkungan dan lain-lain itu sejauh mana teman-teman hijau merayap gitu. Oke, tadi aku garis bawahi dulu ya apa yang disampaikan oleh Andri di awal. Kalau tadi Andri memulai dari zamannya Jokowi, saya sepakat gitu, udah Ferry. Penyakitnya di sana ya. Karena dia dimulai dan mengakar dari situ. Kayak Apa misalnya yang dia paling sih? prominen, Dia cuek gak bahas dia lanjut. Iya, iya. Ya, gimana. misalnya yang prominen dan terbukti gagal gitu ya adalah proyek food estate misalnya di Merauke yang apa namanya dia membuka lahan sampai 2 juta hektar begitu ya. Nah, kalau dibaca di banyak pemberitaan yang menyampaikan soal kondisi warga sekitar itu gimana sih? Nah, jadi yang mereka sampaikan, mereka itu double ketakutannya. Selain takut ruang hidupnya itu dirampas, jadi ada insinuasi yang dihadirkan ketika TNI itu datang, mereka seperti mendapatkan teror gitu ya. Nah itu yang pertama soal food estate di Merauke dan itu terbukti kan gagal. Nah kemudian Tapi kalau menurut Menteri Kegelapan sih berhasil mengubah apa ukuran keberhasilannya? merubah jagung jadi padi gitu. Yang ditanam jagung tumbuh padi, jago itu. Nah itu dari zaman Jokowi ya. Kemudian itu diperkuat lagi. Gak dibahas lagi sama dia. Silakan Ki. Iya, iya, iya. Ya. Nah itu kemudian diperkuat lagi di zamannya Prabowo melalui tadi benar Andri, mulai 21 Januari 2025 Prabowo itu terbitkan peraturan presiden nomor 5 tahun 2025 soal pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Satgas PKH gitu ya. Nah, Satgas PKH itu keterlibatan TNI di situ itu sebagai mulai dari dewan pengarah sama operasionalisasinya itu ada TNI di situ. Nah, targetnya itu adalah menertibkan lahan konsesi sawit yang masuk ilegal gitu ya, yang masuk dalam kawasan hutan. Targetnya dari 2025 sampai akhir gitu ya, sampai Desember 2026 itu ditargetkan 3 juta hektar. Ya. Nah, sampai Juli 2025 ini sudah ada 2 juta hektar. Nah, tapi pertanyaannya apakah itu kemudian dilakukan reforestasi gitu ya terhadap lahan sawit yang masuk dalam kawasan hutan? Ternyata enggak, ternyata diserahkan pengelolaannya ke Agrinas Palma. Tanpa ada dasar hukum yang jelas gitu. Jadi seolah-olah Satgas PKH ini mengalihkan dari yang pengelolaan sawit dalam kawasan yang ilegal dari pihak swasta ke BUMN. Oh, ada sawit-sawitnya juga. Ada sawit-sawitnya juga. Nah itu yang kemudian perlu dan penting untuk didiskusikan lebih lanjut gitu ya. Kenapa apa urgensinya TNI itu masuk atau merengsek sampai urusan-urusan di sektor kehutanan. Karena pasti ini kan juga akan melibatkan tidak hanya korporasi yang korporasi yang tidak mendapatkan izin, tapi pertanyaan lebih lanjutnya bagaimana
masyarakat adat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya di sekitar dan dalam kawasan hutan. Nah, itu kan jadi terancam juga karena pendekatan yang dihadirkan itu pasti koersif Ya, daripada bukan dialogis keamanan gitu yang ya. datang malah ketakutan ya. Persis. Tadi soal double ketakutan itu saya kemarin ada diskusi di Prisma gitu ya. Pak Makmur Kaliat seorang pakar yang kenamaan ya saya pikir ya. Dia mengatakan begini, saya perlu bicara nih soal TNI. Jangan sampai saya nggak bicara lalu dituduh saya takut dengan TNI. Saya harus ngomong nih. Kalau saya pikirnya lain. Kita tuh memang harus takut dengan TNI. Karena kan dia memang alat yang diciptakan untuk pertahanan Dan keamanan negara. ya. Kalau tidak dibunuh ya terbunuh kan begitu. Kan latihannya begitu. Iya. Masa nggak takut kita sama orang yang dilatih begitu masuk ke ruang sipil kan? Jadi menurutku memang wajar saja kalau publik masyarakat luas punya ketakutan. Iya. Nah itu kemarin makanya yang paling mencemaskan ketika aspirasi masyarakat sipil di ruang sektor keamanan yang bukan pertahanan, sektor keamanan polisi nih Cing, pertahanan tentara. Begitu ada soal urusan keamanan, TNI malah melaporkan warga sipil. Nah itu menarik lagi nih teman-temannya Andri yang sedang masih di dalam gitu ya. Yang ngelaporin tentara. Yang kemarin tuh Ya. itu yang dilakukan oleh polisi. Oh. Tapi ada yang dilaporkan oleh tentara. 3 orang jenderal terhadap 1 orang warga sipil. Mau melaporkan, Bang. Mau Nggak melaporkan, jadi. tapi minta nasihat dulu ya. Minta nasihat. Oh iya iya. Ya. Iya. Nah, dan itu ini ya, ekses dari disahkannya undang-undang TNI revisi baru. karena memang ada aturan yang kemudian memperbolehkan tentara membentuk satuan khusus namanya satuan cyber. Iya. Itu dicantumkan dalam revisi undang-undang TNI yang baru gitu. Apa saja sih Iya. poinnya Ndri yang di Undang-Undang TNI baru yang direvisi selain pasal 47 yang membuat Pak Teddy bisa masuk kabinet ya sebagai militer aktif padahal tidak boleh kan? Betul. Apalagi cyber angkatan keempat ya, angkatan Ya bisa dibilang angkatan keempat lah ya. Perluasan operasi militer selain perang. Oke. Di Undang-Undang 34 2004 itu operasi militer selain perang itu satu padu dengan operasi militer perang atau OMP. Yang mana ketika akan digunakan kekuatan militer itu harus persetujuan politik negara, DPR dan pemerintah. Nah, di revisi undang-undang baru OMSP itu dikeluarkan Selain proses perang. pengambilan keputusannya. Hmm. Gitu. Yang tadinya melalui keputusan politik negara itu sekarang di ayat 2-nya kalau saya tidak salah ayat 3 ya, itu diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden. Jadi hanya eksekutif aja. Open legal policy-nya ya. Betul, hanya eksekutif saja yang kemudian berwenang untuk memutuskan operasi militer selain perang. Kebetulan presidennya mantan Militer. militer. Ex dan Jen Kopassus. Cocok lah ya, bertemu ruah dan buku kata orang Melayu kan. Klop lah. Klop gitu ya. Lah kalau kata Indra. Ya. Iya. Mau apa, mau operasi selain perang, penangkapan let's show gitu ya. Iya. Misal Ki. Saya permisi dulu ya kalau kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau yang cyber ini kalau dihubungin sama peran militer adalah untuk ketahanan, itu cyber yang dari luar aja apa punya kewenang juga untuk Di dalam. patroli cyber ya, produk-produk digital yang di dalam negeri juga. Nah, sebetulnya pada saat proses itu kami di koalisi ya mendapatkan informasi perdebatan ketika kemudian mengetahui ada perluasan wewenang TNI untuk melaksanakan operasi cyber. Nah, hingga akhirnya frasa cyber di pasal itu ditambahkan menjadi cyber pertahanan. Oke. Gitu. Jadi terbatas hingga itu berarti termasuk cyber pertahanan food estate. Waduh, nambah lagi dong. Pokoknya yang ada Aja, pertahanan pertahanannya masuk bisa, ya. masuk Nah, ya. Nah, jadi itu yang kemudian disahkan, disetujui oleh DPR dalam rapat paripurna dan diundangkan oleh Presiden. Nah, tapi melihat
gejala belakangan yang tadi kasusnya disinggung oleh Uda Ferry, Hmm. ini kok agak meluas ya. Iya. Nggak dalam konteks cyber pertahanan, itu kan urusan hak kebebasan berekspresi gitu ya, Iya. antara sipil yang tidak puas dengan kebijakan negara gitu, kebijakan pemerintah gitu ya. Tapi agaknya yang kemarin 3 jenderal itu datang ke Polda Metro Jaya, itu agaknya sudah di luar konteks wewenang cyber pertahanan itu. Iya. Gitu. Itu datang mau ngelaporin apa baru mau konsultasi sih? Mau alasannya waktu itu mau konsultasi, Cing. berarti Apakah benar ini pidana. ada unsur pidana atau Oh. tidak? Tapi kalau sudah 3 orang bintang datang, Cing, ya. berhadapan satu warga sipil, Iya. sipil biasa lagi, Cing. Itu goyang juga. Nggak Cing. konsultasi sih namanya ya. Konsultasinya gitu ya. beda. Datang itu. 3 ya. Konsultasinya KPK didatengin aja minta maaf kan Iya, komisionernya. KPK didatingnya hijau-hijau minta maaf, Cing. Iya. Ini untung lumayan berani anaknya kan, bilang "Oh, saya hadapi gitu. Tapi saya kan nggak tahu tekanan batinnya sebesar apa itu, Cing. Iya. Andri aja sampai gondrong dia, Cing, menghadapi militer ini kan. Mumpung masih boleh kan? Masih boleh Ya, kan. Masih boleh gondrong. Nanti kalau dilarang gondrong kan. Gondrong lagi. Karena dulu di Orde Baru, Andri, orang bertato dilarang. Betul. Mas Gun ini ditembak sudah Dilarang sih enggak, tapi ditembak. ditembak. Di Ya, makanya dulu ada yang tatuan digosok. Digosok, Ya, pakai setrika, Karena pakai soda takut api. ditembak ya, Iya. karena nggak tahu kita bagaimana proses hukumnya, orang tidak diadili, Hmm. pokoknya tato penjahat deh. Iya. persis. Ya. Berarti buat anak-anak sekarang kalau ada yang bilang enak zaman kuto itu harus dilihat dulu sejarahnya ya. Iya. Zaman itu kayak gimana sebenarnya gitu. Betul. Ya dulu kisah Tanjung Priuk kan Priuk, luar ya. biasa itu ya. Ya. Ditembak berondong begini orang kan, ya, digelinding pakai mobil kan. Betul. Jadi banyak problematika yang mengkhawatirkan kalau sipil bertemu militer. Ya. Dan dari era Yunani kan sudah dipisah kan. Ya. Karena ya satu dilatih begitu, satu ya sipil biasa kan. Jadi kasihan juga ya yang tatoan ditembak. Kalau yang tidak punya ijazah ditembak mungkin agak lain ceritanya ya. Misalnya. Emang nggak punya? Punya. Oh, punya, Cing. Masa nggak punya? Iya. Oh, ada Ada aja aja. dah. Orang sebelah kiri kita kan selalu beliau tuh ya. Iya. Sebelah kanan lain lagi. Iya. Masa nggak punya? Masa nggak punya? Andri sih curiga aja. Kok saya? Jadi ada masuk ke wilayah sipil sekarang. Sipil perlu waspada. Profesionalitas kita perlu dibangun. Tapi kan tentara kita juga ada ya peristiwa-peristiwa yang kita sedih ya. Kasus rumah tentara Iya. dikerjain sama bosnya. Iya. Sehingga dia hanya nerima 70.000 atau 700.000 sebulan. Untuk gajinya. Siapa sih yang hidup di Indonesia bisa 700.000 sebulan, Ndri? Iya. Ini problematika ini dibaca juga teman-teman nggak untuk didorong bahwa kami tidak hanya bicara melarang Anda masuk ke ruang sipil cari rezeki, tapi kami juga sedang mikirin hidup Anda layak gitu. Ya. Persis, Cing. Cing. Cing lagi. Persis dah. Ingat bela juga Ya, dikit. emang Ini orang pendapat Padang gua juga sebenarnya. sama Ferry emang 11-12 nih. Tingkat kecerdasannya. Ini menarik nih. Kelihatan dia grogi kalau bicara militer, Cing. Iya. Saya mau mulai dari apa yang diperjuangkan Cak Munir dulu. Pendiri Kontras yang ia dibunuh tahun 2004 dan diduga di pelakunya adalah aparatus negara. Sebut dong. Waduh, di episode lain kali ya. Episode lain kali ya. Ya, proses penyusunan Undang-Undang 34 tahun 2004, Undang-Undang TNI lama, itu ada satu pasal yang fundamental dan bahkan prajurit militer, termasuk para perwira militer kala itu menyebut itu adalah pasal Munir. Jadi di Undang-Undang TNI 34 2004 ada pasal 53 yang secara tegas menyatakan bahwa penting dalam upaya mereformasi institusi militer itu menyejahterakan prajurit. Dan itu yang kemudian Munir bersuara lantang agar pasal itu dimasukkan. Dia
berkaca pada era Orde Baru ketika ABRI kemudian masih menjadi salah satu elemen mendukung Soeharto ya, yang menikmati kekayaan, yang menikmati duit-duit hasil korupsi dan kolusi serta nepotisme. Para perwira Itu semua. hanya para perwira. Tapi prajurit di bawahnya berada dalam hidup yang pas-pasan dan bahkan dibenturkan dengan sesama warga negara di lapangan. Iya. Gitu. Nah, itu yang menjadi titik perhatian Munir kala itu. Ada satu cerita menarik soal bagaimana Munir tidak hanya mengkritik dan berupaya mereformasi institusi militer, tapi kemudian juga menyejahterakan rakyat. Di bukunya Mbak Suciwati, istrinya Munir, Mencintai Munir, itu ada testimoni ketika Munir mau pergi ke Malang menggunakan kereta lewat stasiun Senen. Tiba-tiba ada seorang prajurit Tamtama itu memeluk Munir dan berterima kasih karena telah memperjuangkan soal pasal kesejahteraan prajurit itu. Jadi itu juga yang sebetulnya mengilhami kami ya, generasi-generasi di Kontras, untuk kemudian tidak berhenti pada upaya perbaikan institusi militer, namun juga termasuk di dalamnya kesejahteraan prajurit. Kita juga nggak mau ada militer kemudian yang gajinya pas-pasan tapi harus menghidupi banyak keluarga, tuntutan pekerjaannya head to head gitu ya dengan kematian mungkin karena dia dibekali senjata. Kita nggak pengen juga kayak gitu. Kita pengen tentara yang profesional, fokus di bidang pertahanan dan negara bertanggung jawab atas kesejahteraannya. Gitu. Kalau di bisnis lingkungan jangan-jangan prajurit juga sejahtera, Ki? Iya, sebetulnya ya tadi ya sepakat sama apa yang Andri sampaikan gitu, bahwa sebagai garda terdepan dari keamanan negara gitu ya, pertahanan negara gitu ya. Pertahanan, karena kalau pertahanan dari luar, Iya, keamanan itu persis. Kalau kan baru dengar dari Uda Ferry. Ya. sebagai garda terdepan pertahanan negara itu memang kesejahteraan itu jadi nomor satu memang. Ya sama lah kalau dianalogikan dengan hakim gitu ya, sebagai wakil Tuhan, kesejahteraannya juga harus bagus gitu ya, dijamin gitu. Nah, kalau dalam konteks menjamin kesejahteraan prajurit aja gagal ya, jadi wajar kalau misalnya TNI itu mencari peluang-peluang bisnis di luar kewenangan utamanya gitu, termasuk soal bisnis pengamanan misalnya. Kontras 2004 kalau nggak salah pernah keluarkan buku soal moncong ketika moncong senjata berbisnis. Persis, ketika moncong senjata Judulnya aja. Pedih. Di situ kan ada salah satu studi gitu ya soal gimana kemudian militer itu dimanfaatkan oleh perusahaan Exxon Mobil ya di Aceh, yang perusahaan itu menyetor berapa? Saya lupa nominalnya, puluhan juta begitu ya, untuk mengamankan sekitar perusahaannya dari masa gitu ya, soal keberatan masyarakat sekitar gitu. Nah, jadi soal bisnis keamanan, salah satu untuk memitigasi militer itu untuk merengsek masuk ke urusan-urusan sipil, mencari nafkah di luar kewenangannya, ya mensejahterakan di internalnya dulu gitu. Misalnya ikut buat klub sepak bola kan. FC Bayangkara. Iya itu. FC Bayangkara polisi atau? Polisi dong. Polisi ya. PSNI. Loh, itu kan ada termasuk pertahanan timnas ya. Pertahanan timnas. Jadi bagus pasti pertahanan FC TNI itu, Cing. Iya. Ya, itu pakai kata Necio kayaknya apa istilahnya bus. Grendel. Ya, nggak bisa dijebol itu. Nggak bisa dijebol. Ketika muncul senjata bermain sepak bola. Tapi banyak hal ya yang mungkin perlu diperbaiki. Setidak-tidaknya dicegah dulu sekarang bahwa TNI janganlah masuk ke ruang sipil terlalu jauh kan. Karena kita melihat ada tabiat yang
sepertinya ya, karena militer itu kan digerakkan. Kalau perwiranya bilang yes, ya prajurit pasti ikut kan masuk, dan itu jadi masalah serius. Sementara di ruang profesionalitasnya sendiri di pertahanan itu kita ketinggalan, pesawat kita nggak qualified untuk mempertahankan kita. Ini cerita teman-teman TNI sendiri nih, Cing. Saya ketemu di pengadilan, mereka cerita kalau F-16 kita itu dari Jakarta menuju Papua 3 kali berhentinya, Cing. Ya. Transit dulu. Dan harus diiringi 2 Hercules. Karena orang yang mampu mempersiapkan itu pesawat datangnya cuma ada di Jakarta, nggak ada di daerah-daerah yang dituju. Nah, coba bayangkan, Cing, kalau ada yang mau menyusup untuk soal pertahanan kita dari Papua. Wah, capek itu, cuy. Lama, penjahat sudah masuk gitu kan. Nah, itu jadi problematika sendiri, ternyata profesionalitasnya masalah. Sementara kesejahteraannya juga masalah. Akhirnya kita bisa lihat ya, tentara-tentara yang mungkin stres ya karena masalah hidup dan segala macam, masuk ke ruang sipil bawa senjata, takut-takuti orang kan. Itu kan baru terjadi deh. Oh iya, nggak usah diceritakan lah. Kalau nggak sebut lah. Dri, tapi gue pengen nanya deh, Dri. Kan ini kan semuanya akhirnya dilegitimasi sama undang-undang ya. Semua pergerakannya secara konstitusional sah. Karena di undang-undang ada kan, bahwa boleh ini, boleh itu gitu. Termasuk apa yang disebutin tadi. Tapi untuk merevisi ini kan ada DPR yang harus menyetujui. Itu gimana sih? Maksudnya Andri tahu, udah Ferry tahu, Diki juga tahu bahwa itu nggak benar, tapi kok orang DPR setuju gitu. Apa masalahnya gitu? Apa sih? Iya. Yang pasti Agak berat nih. Lama mikirnya. yang pasti begini, ketika kita berharap pada DPR, khususnya yang membidani urusan pertahanan ya di Komisi 1, yang kemarin kita dobrak di Hotel Fairmont, itu kami menilai tidak pada posisi yang sama dengan koalisi masyarakat sipil, khususnya di Aliansi Reformasi Sektor Keamanan, itu berupaya pada jalur reformasi institusi militer, gitu. Apa misalnya? 1, revisi peradilan militer yang sudah sejak 97 itu nggak pernah direvisi, dan pelaksanaannya banyak menimbulkan masalah. Ketika ada tentara-tentara yang melakukan kekerasan terhadap warga, terhadap petani, terhadap buruh, bahkan hingga menggunakan kekuatan gitu ya untuk melukai bahkan membunuh, itu kerap dihadapkan pada peradilan militer yang sepanjang pemantauan kami serta analisis kami itu hanya jadi ruang impunitas. Impunitas itu ketika kemudian pelaku pelanggaran HAM gagal diadili dan dibongkar fakta peristiwanya melalui suatu proses peradilan yang sah. Kerap kali dalam peradilan militer hanya pelaku lapangan tapi tidak dengan para perwira-perwira atau komandan-komandannya. Atau kemudian justru melindungi sesama prajurit. Dan terakhir juga kerap kali upaya vonis yang dijatuhkan itu selalu ringan gitu. Semestinya revisi peradilan militer itu harus menjadi nomor 1 lah ketika kemudian akan mengubah atau mereformasi institusi militer. Atau yang kedua, soal undang-undang bantuan, rancangan undang-undang bantuan pertahanan. Ketika kemudian pemerintahan sipil katakanlah tidak mampu begitu ya untuk menangani satu isu seperti bencana misalkan, itu harus kemudian meminta secara formal ke institusi militer ya. Diperlukan, dan itu dibatasi wewenangnya melalui rancangan undang-undang perbantuan pertahanan tadi. Nah, situasinya hari ini berbeda. Kadangkala militer berada pada garis depan gitu ya. Padahal secara doktrin pertahanan posisi militer tuh selalu last resort gitu.
dia maju ketika memang dibutuhkan. Satu, yang kedua wewenangnya terbatas dan diberi limitasi waktu. Jadi nggak boleh tuh selamanya. Gitu. Nah, itu baru 2 contoh kecil aja, Cing. Tapi DPR hari ini tidak melihat itu sebagai urgensitas reformasi tubuh militer. Gitu. Sehingga yang kemudian diakomodir justru perluasan jabatan sipil, termasuk kebijakan operasi militer selain perang gitu ya. Jadi lebih pada melegitimasi militer dikembalikan lagi mengurus urusan sipil maupun ekonomi dan seterusnya. Soal peradilan tadi militer yang mau diperbaiki, MK kan sudah kasih tuh, ini menambah luka baru untuk Andri sih sebenarnya. MK sudah bilang bahwa kalau sudah berkaitan dengan sipil, militer akan diadili di ruang sipil, korupsi misalnya ya. Betul. Itu kan cukup bagus ya. Betul, itu harus diakui cukup bagus. Cukup Cuman bagus. memang terbatas di korupsi. Praktiknya gimana tuh? Nah, satu itu kita apresiasi. Tapi kan memang terbatas. Sama dengan mengapresiasi MK soal GR kemarin ya. Ya, tapi untuk 4 hakim MK aja udah enggak semua. Asik, cocok. Cocok masuk. Nah, di kasus di luar tindak pidana korupsi itu kerap kemudian tidak ada perimbangan dari kekuasaan pengadilan lain, dalam konteks ini pengadilan negeri ya, atau pengadilan umum gitu ya. Misal dalam beberapa contoh kasus pembunuhan disertai mutilasi oleh anggota TNI di Timika, Papua 2022. Militer ini jadi menuduh korban terlibat dalam OPM TPNPB, tapi tidak pernah dibuktikan dalam pengadilan. Dia langsung melakukan Eksekusi. rangkaian pembunuhan itu. Kami minta agar ini tidak ada urusannya nih dengan pertahanan. Tidak ada kaitannya dengan tindak pidana militer. Ini tindak pidana umum ini. Kami minta dan dorong waktu itu agar diadili di pengadilan negeri Timika. Tapi yang kemudian terjadi adalah tidak ada pengadilan umum untuk mereka, yang ada justru pengadilan militer. Begitu. Tapi secara regulasinya memang memungkinkan untuk hanya diadili di pengadilan militer. Memungkinkan istilahnya itu koneksitas, Cing. Jadi ketika ada pelaku militer yang terlibat dalam tindak pidana, itu ada penyidik, penuntut, dan majelis gabungan. Gitu, antara peradilan militer dengan peradilan umum gitu. Nah, tapi ada satu ketentuan atau frasa ya yang ada dalam peradilan militer dan undang-undang TNI. Koneksitas dimungkinkan ketika kerugiannya lebih berat pada korban sipil. Tapi kalau kemudian kerugiannya berat pada urusan-urusan militer dan pertahanan, maka nggak ada koneksitas. Hanya peradilan militer tok yang bisa mengadili kasus itu. Gitu. Kalau kasus Cebong dulu itu Cebongan. Ya Cebongan ya. Cebong. Cebongan itu Cebong sama kampret. Cebongan sama kampretan berarti. Iya ingat ya. Iya. Cebongan dulu ya. Itu kan pembantaian luar biasa di ruang sipil sebenarnya. Betul. Ya. Yang sebenarnya harusnya pemberitaannya jauh lebih hingar-bingar dibandingkan Verdi Sambo kan ya. Tapi kan proses agak terlalu cepat ya, tidak membongkar siapa yang paling bertanggung jawab. Ya. Kenapa kemudian relasi sipil militer terjadi dan membahayakan sipil. Itu kan yang harus dihukum kan tidak hanya prajurit yang menyimpang kan. Betul. Komandan dan segala kebijakan militer juga harus dievaluasi. Betul. Kan. Dan hingga hari ini itu tidak jadi pembelajaran serius bagi institusi militer. Iya. Cebongan itu sekitar 2010 atau 2011 gitu ya. Sekitar itu. 2022 masih terjadi tuh pembunuhan di Timika yang tadi saya Timika itu ceritakan. ya. Dan itu tidak ada
perubahan mendasar Iya. terhadap reformasi peradilan militer ya. Iya. Karena kan peradilan militer ini bukan seolah-olah, sudah pasti ada warga negara kelas 2 yang diadili secara khusus Hmm. ketika kemudian dia melakukan tindak pidana atau melakukan kejahatan. Hmm. Semestinya apapun pangkatnya, apapun kesatuannya, ketika dia melakukan tindak pidana ya harus diadili di peradilan umum. Iya, iya. Ketika kemudian melakukan tindak kejahatan yang non militer ya. Iya, iya. Tapi kalau misalkan dia melawan perintah atasan, Hmm. perintah komandan, atau kemudian kabur ketika perang, atau kemudian mencuri peluru, Iya. itu kan tindak pidana militer ya. Pidana Peradilan lah. militer punya tempat untuk Hmm. mengadili itu. Tapi kalau membunuh, mencuri, merampok, Iya. yang mana tindak pidana umum harus diadili di pengadilan umum. Supaya supremasi sipil kelihatan ya. Persis. Begitu Anda melanggar di ruang sipil, copot seluruh pangkat-pangkat Anda akan kami adili kan gitu ya. Semestinya dan idealnya begitu. Iya, iya, iya. Ya, ini banyak juga masalah militer ya kita pikirkan kesejahteraan, ternyata banyak hal yang juga tidak dipikirkan oleh perwira terhadap pasukannya sendiri ya. Iya. Ini pekerjaan panjang, tetapi yang jelas kita sudah punya satu metode yang namanya Fairmont Method. Bagaimana kemudian memastikan partisipasi publik itu berjalan. Tapi ya inilah ya, teman-teman Auriga juga tentu punya berbagai pengalaman soal relasi sipil dengan militer di ruang lingkungan hidup. Cing juga sebagai orang yang hidup di Orde Baru ya. Ya kita juga dulu keren sekali ya. Ternyata begitu digebukin TNI nggak ada kemudian tindakan apapun ya. Iya, iya. Ini- Karena dulu waktu kita hidup di zaman itu semuanya kayaknya berjalan dengan biasa, kayak bupati harus dari Militer. udah ada jatah-jatahnya nih, mayor jatahnya bupati. Satu yang salah dilangsung berulang-ulang jadi wajar kan. Jadi wajar, sehingga kita ngerasa ya itu wajar-wajar aja dan itu harus kasih kasih info yang detail bahwa hal itu salah gitu. Hal itu salah, dan di zaman sekarang mungkin kemarin itu ngobrol-ngobrol kayaknya pendidikan sejarah misalnya. Pendidikan sejarah tuh nggak cuma sekedar 1825. Perang di Ponorogo kapan? 1825, Selesai ya 1830. 18, 25, 30. Cuma ya, sampai kenapanya itu kita nggak dikasih insight yang banyak. Mungkin bisa dimulai dari kesadaran masyarakat, dikasih pendidikan yang benar, dikasih tulisan sejarah yang benar, tapi mau ditulis ulang sejarah. Nggak jadi deh, itu nggak jadi deh saya deh. Ya. Tapi Cing, enak juga kayaknya di stand up spesial besok Ya. di 56 itu dibahas pengalaman hidup berdekatan dengan Betul. Orde Baru. Karena saya kebetulan akan bikin stand up show 56. Judulnya 56 adalah umur saya. Terus ada kayak subjudulnya saksi hidup. Jadi saya akan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai dari zaman Soeharto sampai zaman Prabowo. Oh. Gitu. Soekarno nggak sekalian? Kan nggak ngalamin. Iya. Itu kapan rencananya? Tanggal 6 Desember. Insya Allah tanggal 6 6 Desember. Nonton ya, pada nonton ya. Oh, ya 6 pada Desember. nonton ya. Kemarin kan pada nonton. Nonton. Di Silver Kita Casting. 54 55 nonton. Ya, 56-nya. Kita target sih sampai 106 sih. Jangan. Iya, udah gak kuat naik tangga. Ya. Ya mudah-mudahan sukses sekaligus melakukan pendidikan warga di isu-isu tertentu termasuk isu-isu tadi lah ya. Iya. Makasih Cing, Sama-sama Andri. udah Ferry. Diki. Sama-sama, Anda Ini Ferry. udah lama kita diskusi ini udah 50 menit. Terima kasih. Assalamualaikum.